Timnas Indonesia terus menunjukkan keseriusannya dalam memperkuat skuad dengan mendatangkan pemain-pemain keturunan berkualitas dari luar negeri. Setelah sukses menggait beberapa nama besar yang kini jadi andalan di lapangan, proses naturalisasi gelombang berikutnya kembali jadi sorotan. Sejumlah pemain muda dengan darah Indonesia kini tengah dipantau dan berpeluang besar untuk mengenakan seragam merah putih. Kehadiran mereka diyakini bisa bikin lawan ketar-ketir dan membawa timnas ke level yang lebih tinggi. Siapa saja mereka? Berikut 7 nama calon naturalisasi yang berpotensi besar memperkuat Indonesia. Pascal Struijk. Pascal Struijk bisa jadi potongan puzzle terakhir yang dibutuhkan timnas Indonesia buat mengokohkan lini belakang. Di formasi 3-4-3 racikan Patrick Kluivert, bek Leeds United ini cocok banget main di posisi bek tengah kiri. Apalagi musim ini dia udah nyumbang 5 gol di kasta kedua Liga Inggris. Gacor buat ukuran bek. Yang jelas kedatangan Pascal Struijk di skuad Garuda bakal bikin lawan ketar-ketir. Menariknya, nama Struijk sempat disebut sama petinggi media Belanda Danny van Laar yang bilang kalau dia diizinkan buat bela timnas Indonesia. Dia pemain luar biasa, katanya. Gak cuma omongan doang, Struijk bahkan kelihatan duduk bareng Kluivert di tribun waktu Leeds lawan Oxford United pertengahan April kemarin. Dugaan kuat sih, sudah ada pembicaraan serius di balik layar. Kalau semua proses lancar, Struijk bisa segera jadi bagian dari skuad Garuda. Apalagi PSSI udah lama mengincar dia. Dan secara garis keturunan, dia punya darah Indonesia. Tinggal tunggu momen resminya aja sekarang. Dan Zandbergen. Pemain kelahiran 5 September 2001 ini bisa dibilang tipe pemain yang fleksibel banget. Walaupun posisi aslinya penyerang, musim ini bareng FC Dordrecht dia udah nyicipin main di 4 posisi berbeda. Dari total 24 penampilannya, dia 15 kali dipasang sebagai striker utama, 5 kali jadi second striker, 3 kali main di posisi gelandang serang, dan 2 kali dicoba di sayap kanan. Fleksibilitas Dan ini jelas jadi nilai plus. Pelatih bisa leluasa utak-atik formasi dan Dan bisa tetap nyetel dimanapun ditempatkan. Menariknya, meskipun biasa dipasang sebagai nomor 9, Dan bukan tipe penyerang yang cuma nunggu bola. Dia rajin bantu pertahanan juga, udah catat 6 tackle sukses, 3 intercept, dan sekali blok sejauh musim ini. Di lini depan, pergerakan Dan juga cukup agresif. Dari 355 sentuhan yang dia catatkan, 38 terjadi di dalam kotak penalti lawan. Ini nunjukin insting menyerangnya cukup tajam. Soal finishing juga lumayan oke. Dari 17 tembakan, 9 tepat sasaran dan 3 jadi gol. Beberapa sumber mengatakan kalau Dan tertarik buat bela timnas Indonesia. Bahkan kabarnya PSSI sudah melakukan pendekatan dan komunikasi dengan pemain berdarah Jawa Barat tersebut. Jadon Oosterwolde. Jadon Oosterwolde memang masih berharap buat main di timnas Belanda. Dia bahkan sempat menolak tawaran gabung timnas Indonesia di tahun 2021 lalu. Fair aja sih, mengingat usianya masih 24 tahun dan kini ia bermain di Liga Top Turki, dilatih oleh Jose Mourinho di Fenerbahce. Tapi nggak diragukan lagi, Oosterwolde bakal jadi pemain krusial banget di skuad Kluivert. Dia adalah pemain yang serba bisa. Posisi utamanya memang bek kiri, tapi dia bisa banget ditempatkan di posisi bek tengah bahkan gelandang bertahan. Itu ngebuat Oosterwolde jadi pemain yang gak cuma punya visi bertahan, tapi juga punya kecepatan dan insting membantu penyerangan. Ngeliat track record dan portofolionya, gak heran kalau PSSI harus mengeluarkan usaha ekstra buat narik minat Jadon Oosterwolde ini. Pengalamannya dibutuhkan banget di timnas Indonesia. Dia sudah mengangkat Piala Turki di tahun 2022-2023, juga mengemas 4 penampilan di babak kualifikasi Liga Champions. Tristan Goyhar. Tristan Goyhar sempat bilang kalau dia ngikutin perkembangan timnas Indonesia loh.
Pemain jebolan Akademi Ajax Amsterdam ini sekarang lagi dipinjamkan ke PSV Zwolle. Menariknya, dia satu tim sama Emiliano Reinders, jadi bukan gak mungkin makin kepincut buat bela merah putih. Guijer sendiri dikenal sebagai bek serba bisa main di 4 posisi berbeda di lini belakang. Tapi posisi andalannya tetap di bek kanan, baik waktu main di tim muda Ajax maupun sekarang bareng PSV Zwolle. Usianya baru 20 tahun dan punya postur tinggi 185 cm. Jelas banget dia punya potensi besar buat jadi andalan di lini belakang timnas Indonesia ke depannya. Bek modern yang kuat, fleksibel, dan udah punya pengalaman main di Liga Belanda. Kombinasi yang cukup menjanjikan, bukan? Emiliano Jonathan. Sudah cukup lama Emiliano Jonathan masuk ke radar PSSI. Pemain muda yang punya darah Indonesia dari garis ayahnya ini sekarang lagi main di Eredivisie bareng FC Utrecht. Menariknya, belum lama ini sang ayah sempat mampir ke Indonesia dan ketemu langsung sama perwakilan PSSI. Jadi makin bikin penasaran apakah Emiliano bakal dinaturalisasi dan resmi jadi WNI atau enggak. Kalau soal permainan, kaki kiri Emiliano jadi andalan utamanya. Di musim ini aja dia udah cetak 11 gol dan bikin 4 assist dari 28 pertandingan. Semuanya ia catatkan waktu masih main di SBV Vitesse, tepatnya di Eerste Divisie alias kasta kedua Liga Belanda. Tapi sejak gabung FC Utrecht termasuk Young Utrecht, dari 9 laga belum ada gol atau assist yang tercipta. Bulan Maret kemarin Emiliano sempat ramai diperbincangkan bakal gabung skuad Clifford. Tapi pihak PSSI masih belum bisa memastikan proses naturalisasinya. Ya, kita doakan saja semoga pemain sayap kanan ini bisa segera memperkuat timnas Indonesia. Ryan Flamingo. Ryan Flamingo, bek tengah muda berusia 22 tahun, saat ini memperkuat PSV Eindhoven setelah hijrah dari FC Utrecht pada musim panas 2024 lalu. Pemain satu ini sempat bikin heboh fans Indonesia karena beberapa kali memajang bendera merah putih di media sosialnya. Kode keras bahwa dia punya darah keturunan Indonesia. Ternyata benar, Flamingo punya garis keturunan Jawa dari buyutnya yang berasal dari Suriname. Tapi meskipun begitu, proses naturalisasinya ke timnas Indonesia nggak bisa langsung tancap gas. Soalnya ia pernah membela timnas Belanda U21. Karena itu, menurut regulasi FIFA, dia harus menunggu 2-5 tahun sebelum bisa resmi membela negara lain termasuk Indonesia. Proses naturalisasi Flamingo memang bakal jauh lebih sulit dibanding pemain lain di daftar ini. Tapi ia jelas bakal jadi aset berharga timnas Garuda. Pemain yang berposisi sebagai bek tengah itu punya kecepatan yang luar biasa. Ia juga unggul dari segi fisik dan duel di udara. Pengalamannya di Eropa juga nggak bisa diremehkan. Selain pernah main untuk PSV dan Utrecht, dia juga pernah bermain untuk Vitesse dan Sassuolo. Milan Manhoef. Terakhir ada penyerang sayap potensial Milan Manhoef. Saat ini, pemain berusia 23 tahun itu tercatat sebagai pemain Stoke City di divisi Championship Liga Inggris. Sebagai seorang winger, Manhoef punya aset yang sangat dibutuhkan skuad Clifford, yaitu skill teknis olah bola dan kecepatannya di atas lapangan. Sayangnya, kasus Manhoef serupa dengan Ryan Flamingo. Manhoef sudah tercatat beberapa kali membela timnas U21 Belanda. Jadi, meskipun ia eligible buat ngebela timnas Indonesia, dia harus menunggu beberapa tahun dulu agar bisa pindah ke warganegaraan. Meskipun begitu, PSSI seharusnya tidak menyerah begitu saja. Walaupun proses naturalisasinya sulit, tapi Manhoef jelas bakal ngebuat skuad Patrick Clifford jadi semakin komplit. Apalagi di lini penyerangan yang saat ini memang terbilang tipis.